Pemirsa, kita simak bersama konferensi pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan tindak pidana di Mahkamah Agung berikut ini. Sore hari ini hadir pimpinan KPK, Pak Ketua dan juga Direktur Penyidikan, Pak Asep. Nanti akan disampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud, termasuk konstruksi perkaranya dan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka serta pasal-pasalnya. Setelahnya tentu kami beri kesempatan pada teman-teman. Di awal kami sampaikan permohonan maaf karena setelah ini Pak Ketua ada acara lain yang segera harus dihadiri. Kami mohon nanti pertanyaannya langsung fokus saja ke perkara ini ya. Jadi langsung ke perkara ini. Setelahnya dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan wartawan, jurnalis yang saya cintai, yang selalu setia bersama IKPK sampai hari ini, dan segenap anak bangsa dimanapun berada, tentu kita menyampaikan salam hormat, salam hangat, dan tentu juga salam untuk tidak melakukan korupsi. Pada sore hari ini, KPK akan menyampaikan pengumuman dan penahanan tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kami ingin sampaikan bahwa hari ini tentu rekan-rekan tadi sudah mengikuti dari pagi, ada juga yang sudah bertanya kepada saya selalu katakan pada saat KPK akan menyampaikan setiap perkembangan perkara yang ditangani oleh KPK. Sore ini kami sampaikan terkait dengan perkembangan perkara pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sebagaimana kita ketahui bahwa KPK telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa suap di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dalam rangkaian penyidikan perkara tersebut, tersangka SD sudah kami sampaikan sebelumnya, dan kawan-kawan kurang lebih ada 13 orang sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Dan KPK hari ini kembali menemukan adanya bukti yang cukup, dugaan telah terjadi suatu tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Langkah yang dilakukan oleh KPK adalah meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan serta hari ini kita umumkan salah satu tersangka atas nama EW, Hakim Justisial Panitera Pengganti di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ada 13 orang tersangka yang sudah lakukan penahanan sebelumnya. Boleh kami ulangi lagi. Pertama adalah SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung. 2 GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung. 3 PN, Hakim Justisial Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Asisten Hakim Agung GS. 4 RN, PNS Mahkamah Agung atau staf Mahkamah Agung. 5 ETP, Hakim Justisial Panitera Pengganti Mahkamah Agung. 6 DY, PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 7 MH, PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 8 NA, PNS Mahkamah Agung. 9 AB, PNS pada Mahkamah Agung. 10 YP, pengacara. 11 ES, pengacara. 12 HT, swasta debitur korporasi simpan pinjam ED. 13 EDKS, swasta debitur koperasi simpan pinjam ED. Seluruhnya sudah dilakukan penahanan sebelumnya. Untuk kebutuhan dalam rangka kepentingan penyidikan, maka tim penyidik hari ini melakukan penahanan terhadap tersangka EW selama 20 hari pertama, dimulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023. Dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih.
Adapun konstruksi perkara kami jelaskan dan kami ulangi lagi. Pertama adalah diawali adanya gugatan PKPU ke Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh PT MHJ sebagai pihak pemohon dengan Yayasan Rumah Sakit SKM sebagai termohon. Selama proses persidangan sampai dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Yayasan Rumah Sakit SKM dinyatakan valid dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya atas putusan tersebut, pihak Yayasan Rumah Sakit SKM mengajukan upaya hukum kasasi ke MA, yang salah satu isi permohonannya agar putusan di tingkat pertama ditolak dan memutus Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan valid. Sekitar Agustus 2022, agar proses kasasi dapat dikabulkan, diduga perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit SKM, yaitu WH, selaku Ketua Yayasan melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan meminta MH, AB, dan PNS pada MA untuk membantu dan memonitor, serta mengawal proses kasasi tersebut, yang diduga disertai adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang. Sebagai tanda jadi kesepakatan, diduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai lebih kurang 3,7 miliar kepada EW yang menjabat hakim justisial sekaligus panitera pengganti Makabung pada Mahkamah Agung RI yang diterima melalui MH dan AB sebagai perwakilan sekaligus orang kepercayaannya. Untuk serah terima uang diduga dilakukan selama proses kasasi yang berlangsung di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun pemberian sejumlah uang tersebut diduga untuk mempengaruhi isi putusan. Dan setelah uang diberikan, maka putusan kasasi yang diinginkan dari WH dikabulkan dan isi putusan menyatakan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan valid. Keenam, para tersangka disangkakan melanggar. Saudara EW bersama-sama MH AB disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A dan B kecil yaitu pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ke 1 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK berkomitmen untuk menyelesaikan setiap perkara yang ditangani oleh KPK, termasuk terkait dengan perkembangan perkara yang ditangani oleh KPK. Penegak hukum tentu kita bersepakat setiap perkara harus kita tuntaskan secara efektif, efisien, dan merangka mewujudkan tujuan penegakan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan menimbulkan kemanfaatan. Terakhir kami ingin sampaikan bahwa korupsi di sektor peradilan ini tentu mencederai marwah penegakan hukum di Indonesia. Karena itu KPK tidak akan pernah berhenti hanya pada upaya-upaya penindakan saja. KPK terus melakukan upaya-upaya pencegahan melalui pengkajian dan pendidikan masyarakat supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Saya kira demikian ingin kami sampaikan. Terima kasih. Kita sungguh berharap bahwa kita sama-sama memiliki mimpi Indonesia betul-betul bebas dan bersih dari praktek-praktek korupsi. One day kita punya peradaban, yaitu peradaban anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.